Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Segala puji hanya bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk atau hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agamanya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, secara sungguh-sungguh, secara keseluruhan. Bersatulah kalian semua dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan jagalah hubungan kekeluargaan, jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa saja mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama.
setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa saja yang cinta kepadaku maka akan masuk surga bersamaku. Wa qala aidan man tamassaka bi sunnati inda fasati ummati falahu ajru mi'at syahid. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka akan memperoleh pahala, mendapatkan pahala sebagaimana mati syahid 100 orang yang mati syahid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang fana dan sangat sebentar ini, sangat singkat, laksana mampir ngombe, singgah minum dari perjalanan jauh panjang, ada awalnya tidak ada akhirnya. Itulah kehidupan roh manusia. Untuk itu marilah kita selalu berusaha, berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, sembari mengharap ridho dan rahmatnya, termasuk mengharap surganya Allah, dan sekaligus menjauhi untuk tidak melakukan semua larangan-larangannya, baik yang haram, yang subhat, yang bid'ah, yang makruh, semata-mata takut akan murkanya, takut akan siksanya, takut akan adabnya, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita juga wajib bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang begitu banyak, sehingga kita tidak mungkin dapat menghitungnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebakaswarasan, nikmat aman fi amanillah. Apalagi kita diberi polnya dan puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Kenapa nikmat iman dan Islam dikatakan puncaknya nikmat? Karena iman dan Islam inilah yang akan menemani kita, yang akan membela kita, yang akan jadi asbab keselamatan kita di alam kubur, di alam mahsyar, di titihan sirat, hingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridho, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman di dunia ini tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ada perkara yang lebih merugikan melebihi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang cinta kepada perjuangannya baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada pemandangan yang lebih indah, lebih mempesona, menggembirakan hatinya, melebihi memandang orang-orang mengamalkan agamanya Allah secara kafah, secara sungguh-sungguh, secara sempurna. Begitu juga tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan melebihi menyaksikan orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda orang beriman yang berikutnya, bila mana harta benda dunia hinggap pada dirinya, maka beliau merasa susah gelisah, takut jangan-jangan memperlambat hisabnya di akhirat nanti. Bahkan
bagi orang beriman akan senang, akan gembira jika harta benda dunia dihabiskan untuk perjuangan agama, untuk membela dan mendakwahkan agama Allah, untuk jihad wa urud fisabilillah ke seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi sehat walafiat, umur panjang hingga dapat hadir setiap Jumat untuk menghadiri majelis Jumatan yang mana khatib selalu mengajak meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Hadirin, baru saja saya singgung tanda-tanda orang beriman. Adapun di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim banyak sekali dijelaskan tanda-tandanya orang yang memiliki iman. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa ayat dalam Al-Quran agar supaya apa? Kita tambah semangat mendakwakan agama Islam ini ke seluruh alam. Jadi tanda-tanda orang yang memiliki iman yang sejati, iman yang lurus, iman yang kuat adalah sebagai berikut. Yang pertama surat Al-Hujurat, surat Al-Anfal, surat ke-8, surat Al-Anfal, surat ke-8 ayatnya 2 menyebutkan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila mana disebut asmanya Allah gemetar hatinya, dan bila mana dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di ayat ini bila disebut asma Allah gemetar, ini para ahli tafsir mengartikan gemetar ini adalah gumregah, gage-gage dalam bahasa Jawa, bersegera untuk apa? Untuk mendatangi panggilannya Allah. Jadi dari masjid-masjidnya Allah, masjid Allah, diserukan lafaz-lafaz yang membesarkan zatnya Allah dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan selanjutnya itu maka gemetar hatinya untuk bersegera mendatangi panggilannya Allah berupa kewajiban sholat 5 waktu dan termasuk sholat Jumat seperti sekarang ini. Bersegera, bergemetar hatinya ini dimaknai bersegera, gage-gage, gumregah, segera ambil air wudhu untuk mendatangi panggilannya Allah tersebut dari rumah-rumahnya Allah, dari masjid Allah. Itulah Al-Anfal ayat 2. Selanjutnya At-Taubah surat ke-9 ayatnya 18 menyebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Di dalam surat At-Taubah ayat 18 ini, siapa saja yang mampu dan mau dengan ikhlas, dengan ringan melangkahkan kaki memakmurkan masjid 5 waktu, maka itu termasuk ada tanda-tanda iman di dalam hatinya. Memakmurkan masjidnya Allah di mana saja kita berada,
tidak pandang itu masjidnya yang diprakarsai atau didirikan oleh Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, Ormas LDII, Ormas apa saja, yang penting di situ dikumandangkan lafaz-lafaz adzan, maka kita mewajibkan diri kita untuk mendatanginya, memakmurkannya 5 kali dalam sehari semalam. Itulah tanda kita memiliki iman yang sahih. Selanjutnya surat Al-Hujurat surat ke-49 ayatnya 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalannya Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar sejati keimanannya, yaitu bila mana mereka ini beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak ragu-ragu, tidak takut untuk berjihad, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan segala-galanya, keluarganya untuk jihad khuruj fi sabilillah ke seluruh alam dengan tertib-tertib yang diarahkan oleh para masyayikh. Kita niatkan seumur hidup kita jihad khuruj fi sabilillah ini 4 bulan saja, sekali dalam seumur hidup 4 bulan saja. Secara istiqomah kita luangkan waktu 40 hari saja, setiap bulan kita luangkan 3 hari saja. Ini tanda kita ini ada kekuatan jihad khuruj fi sabilillah sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat ke-15 ini. Selanjutnya kembali surat At-Taubah ayatnya 20 menyebutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan senantiasa berhijrah serta berjihad di jalannya Allah dengan korban harta dan korban jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kemenangan apa hadirin? Kemenangan surga tertinggi, yaitu surganya baginda Rasulullah SAW, yaitu surga Firdaus, yaitu berjihad, senantiasa berhijrah, memperbaiki diri sebagai muhajirin, bekerja sama dengan kaum Ansor untuk berjihad di jalannya Allah, memperjuangkan agamanya Allah, mengajak orang-orang taat pada Allah, memakmurkan masjid-masjid 5 waktu dalam sehari semalam. Ini namanya berjihad, menekan hawa nafsu kita, mementingkan jihad fisabilillah, khuruj fisabilillah. Ini namanya tidak ragu-ragu tadi, senantiasa berhijrah sebagai muhajirin, bekerja sama dengan Ansor untuk memakmurkan masjid-masjid di seluruh alam. Ini surat At-Taubah ayat 20. Selanjutnya satu ayat lagi, yaitu ke depan surat Al-Baqarah, surat kedua dari Al-Quran, ayatnya adalah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa berhijrah dan berjihad di jalannya Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah.
mengharapkan rahmatnya Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu senantiasa berhijrah dan berjihad, memperbaiki keimanannya, memperbaiki ketakwaannya dengan jalan berjihad urut fisabilillah ke seluruh alam. Inilah beberapa ayat yang kaitannya dengan memakmurkan masjid dan berhijrah serta berjihad di jalannya Allah. Adapun satu ultimatum atau motivasi agar supaya kita ini ada kemampuan, ini ada semacam ayat yang memperingatkan kita jangan sampai kita menjadi orang yang fasik, sebagaimana surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga-keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya berupa azab. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Masya Allah, ayat ke-24 dari surat At-Taubah ini mengultimatum kita, memotivasi kita agar kita ini siap jihad fisabilillah. Cinta Allah, cinta Rasul, serta jihad fisabilillah. Karena apa? Setelah diutusnya baginda Rasul Muhammad SAW ini, Allah tidak menurunkan utusannya lagi berupa Nabi dan Rasul sebagai penutup, yaitu Nabi kita. Kita ini umat akhir zaman, usianya pendek-pendek, namun akan hidup di akhir zaman, akan dimasukkan surganya Allah lebih dulu daripada umat-umat yang lain, karena mendapat risalah kenabian, yaitu penerus Nabi, penerus Rasul, memperjuangkan agama Islam ke seluruh alam sebagai khalifatullah, khalifatur Rasul. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati Allah. Demikian tadi kewajiban kita di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Maknanya jihad fisabilillah ini adalah visi misi amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk mendakwahkan agamanya Allah ke seluruh alam, sehingga kita dimasukkan surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab lagi. Insyaallah, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabil akhyar wa salim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wantahu amma nahakum anhu la'alakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wassanna bi malaikatihil musabbiqati bi qudsi walam yajal qailan aliman. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kami di khutbah yang kedua ini mengajak kepada semuanya agar mendatangi majelis Jumatan seperti ini lebih awal lagi, karena Allah SWT di hari Jumat ini mengutus malaikat khusus, malaikat yang mencatat khusus hari Jumat, yaitu mencatat orang-orang yang datang di rumahnya untuk melaksanakan sholat Jumat seperti kita ini. Dan Rasulullah jawab, siapa saja yang datang awal duduk di depan shaf pertama, maka dijamin mendapat pahala laksana sedekah seekor unta. Sedekah seekor unta bila mana datang awal duduk paling shaf paling depan. Adapun shaf berikutnya, shaf kedua, laksana sedekah seekor sapi. Sedangkan yang datang kemudian di shaf ketiga, laksana sedekah seekor kambing. Di shaf berikutnya, shaf keempat, laksana sedekah seekor ayam. Yang datang kemudian duduk di shaf kelima, sedekah seekor telur. Dan setelah itu, bila mana khotib telah naik pada mimbar, maka malaikat tersebut sudah menutup buku catatan amal. Nama-nama orang yang datang setelahnya, setelah khotib naik mimbar, tidak masuk catatannya malaikat, maka sangat disayangkan. Padahal fadilah sholat Jumat ini bila mana datang awal sebelum khotib naik mimbar dan diakhiri dengan sholat ba'diyah Jumat 4 rakaat di masjid, atau digantikan sholat ba'diyah Jumat di rumah 2 rakaat saja, maka bisa menghapus dosa 1 pekan yang lalu dan 1 pekan yang akan datang. Namun bila mana tidak mendapatkan hal tersebut, maka fakot lago, hanya gugur kewajiban melaksanakan sholat duhur atau sholat Jumat tersebut. Maka dari itu himbauan saya, mari datang lebih awal, pulang dengan sholat ba'diyah Jumat 4 rakaat di masjid atau 2 rakaat di rumah. Itulah fadilah sholat Jumat yang bisa menghapus dosa kita 6 hari sebelum hari ini dan 6 hari sesudahnya. Demikian, dan saya ajakkan bila mana sudah mau masuk waktu duhur atau waktunya Jumatan, kurang setengah jam kita kumandangkan adzan memberikan tanda bahwa hari ini adalah hari Jumat untuk siap-siap sholat Jumat. Sebagaimana sahabat dulu juga mengumandangkan lafaz adzan ini di kerumunan-kerumunan orang, di pasar-pasar, dan juga ini diteruskan hingga di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Setiap hari Jumat setengah jam sebelum
adzan Jumat sebelum khatib naik mimbar dikumandangkan adzan, bahkan belum masuk waktu duhur pun dikumandangkan adzan. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita mendakwahkan agama Allah ke seluruh alam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma syattid syamlahum, Allahumma mazigh zam'ahum, Allahumma damir diyarahum, Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wasli jami'a ulatil muslimin. Allahumma ja'al baldatan hadihi Indonesia baldatan aminatan mutmainah tajri fiha ahkamullah wa sunnatu rasulih wa sa'ira buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anal bala'a wal gola'a wal waba'a wal fasha'a wal munkar wal baghya wassada'i wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa na'mala sholihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.